Nah, kita lanjut bahannya ya. Oke, hari ini saya akan membahas mengenai hampiran turunan. Coba kita lihat dulu ini dari atas satu persatu. Nah, hampiran diferensial atau hampiran turunan atau aproksimasi turunan itu kita akan hanya mempelajari untuk menaksir nilai fungsi, gitu ya. Menaksir nilai fungsi. Sebenarnya aproksimasi banyak sekali topik-topiknya. Cuma yang dipelajari sekarang menghampiri nilai fungsi dan cara penghampirannya pun masih kasar ya. Jadi kalau dibandingkan dengan hampiran, katakan kita ngitung ini di kalkulator, hasil yang kita peroleh lewat hitungan sekarang masih jauh ketelitiannya dibanding kalkulator. Yang seperti kalkulator nanti dipelajarinya di semester 2. Sekarang ini aproksimasi dasarnya dulu. Oke, jadi intinya bagaimana orang menghitung ini atau ini. Nah, seumur-umur ini nggak bisa dihitung secara eksak. Kenapa? Karena hasilnya itu kemungkinan bilangan irasional. Kalau ditulis angkanya, ya digitnya tak hingga buah dan nggak pernah berulang polanya, angkanya. Jadi kalkulator juga melakukan aproksimasi. Cuma bisa dikontrol mau seteliti apa gitu ya. Nilai aslinya nggak tahu, tapi kita bisa mendekati dia sedekat mungkin. Nah, yang hari ini nggak sampai situ, konsepnya nanti yang semester 2 baru mengontrol sedekat mungkinnya itu. Oke. Nah, hampirannya namanya hampiran diferensial gitu. Kita lihat prinsipnya sebagai berikut. Nah, perhatikan grafik yang biru. Y sama dengan fungsi X. Bayangkannya Y fungsi X tuh ya entah sin, entah akar, entah tangen gitu ya. Bayangkan aja sebuah fungsi yang susah dihitung nilainya. Kalau polinom selalu gampang. Paling kan pangkatnya bulat gitu ya, meskipun panjang bisa dihitung manual gitu. Nah, perhatikan sebuah fungsi y fx. Kemudian ini ada titik X tertentu. Mau kita hitung nilai fungsinya. Jadi tinggi ini. Jangan dilihat dulu yang merah nanti ya. Yang ungu ya jangan dilihat dulu. Tapi ini di titik X mau dihitung nilai fungsinya. Jadi fx ini adalah nilai fungsi di grafik yang biru ya. Tapi susah. Misalkan contohnya fungsi akar. Ini susah. Ini juga susah. Nah, kemudian sarannya gini. Jadi nilainya akan diaproksimasi aja ya. Nilai ini di sini, tinggi ini akan diaproksimasi. Nah, bagaimana mengaproksimasinya? Itu tekniknya gini. Kita tentukan titik X0. Ya, titik X0 ini. Jadi kita ambil nanti, kita tentukan sendiri. Yang dekat dengan X, nah dekatnya relatif. Kalau mau ngitung ini, ya saya pilih X0-nya 4. Gitu. Jadi X0 itu titik yang dekat dengan X, tapi mudah dihitung oleh fungsinya. Kayak ini akar 4,01 susah ngitungnya. Tapi kalau akar 4 gampang. Nah, X0-nya itu 4-nya itu. Ya. Kalau disuruh ngitung akar 6,7, pilih X0-nya berapa? Ya bisa 4, bisa 9. Gitu ya. Memang agak jauh gitu ya. Tapi yang gampang dihitung yang dekat ke 6,7, ya 9 atau 4. Gitu. Harus pilih yang mana? Bebas. Namanya juga aproksimasi. Jadi nilainya dihitung si A sama si B bisa beda. Tergantung pemilihan X0-nya. Ya. Kemudian apa yang dilakukan ini? Setelah memilih X0, kita nilai fungsinya di sini gampang dihitung.
Jadi tingginya ini kita bisa hitung secara eksak manual. Nah, dari sini di titik ini x0, fx0 ya. Ini titik x0, fx0 dibuatlah garis singgung. Garis singgungnya saya namakan garis LX. Cara bikin garis singgungnya kita udah tahu dari pasal-pasal sebelumnya. Tinggal apa Y0 itu tinggi ini sama dengan kemiringan kali X min X0. Kemiringan tinggal turunan. Oke. Nah, sekarang saya mau crop ini. Gini. Coba. Untuk menggambarkan sesuatu. Apa sesuatunya? Ini perlu saya perbesar. Gede. Gitu ya. Nggak mau naik. Oke. Nah, kita lihat gini. Sebentar, saya ngambil warna dulu. Kalau X-nya di sini, X0-nya di sini, kita lihat perbedaan nilai Y di fungsi semula, ya, perbedaan nilai fx-nya di fungsi semula yang biru dengan yang di garis singgung, itu perbedaannya sebesar ini ya. Saya garisin merah. Kamu keluar merah ini. Bedanya segini. Gitu ya. Sekarang, kenapa saya ngitung bedanya? Karena nanti nilai di fungsi semula yang ada di garis di kurva biru nantinya akan diapoksimasi oleh nilai di garis singgung. Diapoksimasi itu artinya digantikan. Nilai aslinya harusnya setinggi ini. Nah, aproksimasinya hanya setinggi garis singgungnya aja. Tentunya terjadi penyimpangan sebesar yang merah. Tapi kalau X dekat dengan X0, katakan saya ambil X yang lain sini. X-nya sekian. Maka perbedaan tinggi di kurva semula, Y sama Fx yang biru, dengan yang merah, beda tingginya cuma sebesar ini. Kecil gitu ya. Jadi aproksimasinya bagus. Aproksimasi apa? Tadi nilai di yang biru digantikan dengan nilai yang di garis singgung. Nilai Y-nya ya. Jadi kita lihat bahwa kalau X dekat dengan X0, maka nilai di garis singgung dengan nilai di kurva semula itu bedanya kecil. Ya tentunya jadi teliti gitu ya. Makin dekat X-nya dengan X0, perbedaan nilai di kurva semula dengan garis singgung makin kecil. Gitu ya. Oke, itu prinsip nanti aproksimasinya. Jadi ini ada tulisan secara geometri, secara gambar. Bila X-nya dekat dengan X0, perbedaan, kalau Fx itu nilai aslinya yang di kurva biru, karena ini fungsinya fungsi F. Dengan Lx ini nilai fungsi yang di garis singgung akan dekat. Nah, dekat ini relatif ya. Kalau orang bikin jalan 10 km, terjadi kesalahan 100 meter. Dibandingkan orang bikin jalan 1 km, salahnya 9 meter. Nah, masih bagusan yang 10 kilo gitu ya. Nyimpang 10 meter gitu ya. Jadi relatif dekat ini. Tergantung soalnya. Kalau orang bikin obat gitu. Seorang farmasi, sarjana farmasi bikin obat. Obat untuk ayam. Dicobain 1000 ayam. Mati 10. Obatnya rada kurang efektif ya. Ada penyimpangan gitu. Harusnya mah sembuh semua gitu. Tapi dicobain ke orang, 1000 orang, mati 50. Kurang bagus gitu ya kalau seperti itu. Jadi seberapa besar dekatnya atau bagusnya itu
relatif terhadap persoalannya. Oke. Prinsip hampiran diferensial itu adalah tadinya kan kita mau menghitung nilai fungsi di titik X. Tinggi yang biru ini di titik X. Nah, nanti akan digantikan oleh tinggi di garis singgungnya. Dan hampiran ini akan bagus kalau X dengan X0-nya dekat. Nah, ini dari gambar. Sekarang slide berikutnya, hitungannya gimana kita ngitung. Kan grafiknya nggak selalu bisa digambar. Fungsinya bisa aja rumit. Tangan X kali X kuadrat gitu kan. Wah, nggak kebayang gambarnya. Nah, jadi kita akan bekerja dengan hitungannya. Oke. Lanjut. Masih nyalin? Kalau ada yang masih nyalin. Nah, kalau udah, saya lanjut. Nah, untuk melakukan proses hitungan hampiran diferensial, kita perlu mendefinisikan beberapa istilah dulu. Sebelumnya saya akan mengulang dulu pengertian ini. Kalau saya, kenapa ya banyak distorsi? Kalau saya punya sebuah fungsi Y sama dengan Fx, aduh ini laptopnya ganti-ganti. Kita mencari layar yang paling enak ditulisin. Besok akan datang yang paling enak. Ingat, ini X ini disebut variabel atau peubah bebas ya. Yang ininya disebut variabel atau peubah tak bebas. Sebenarnya membayangkannya kenapa bebas tak bebas? Coba kita lihat ini. Y sama dengan Fx sama dengan X kuadrat. Nah, di sini saya bebas memilih X-nya. Y-nya ditentukan. Jadi nggak bisa milih Y-nya sembarangan. Milih X-nya boleh. Mau setengah, mau seperempat, mau min 7, mau 8. Pokoknya asal bisa dihitung. Jadi X-nya bebas dulu. Y-nya nggak bebas, ditentukan. Y-nya X kuadrat. Gitu. Harus dihitung. Sama aja kalau saya punya Y akar X. Tetap X-nya variabel bebas. Cuma bebasnya itu artinya supaya bisa dihitung. Nggak bebas-bebas amat. Kalau saya pilih min 5 kan nggak boleh. Min 5 akar min 5 nggak ada. Bebas dalam arti kalau X-nya ada di daerah definisi fungsinya. X-nya dipilih yang mana aja, Y-nya bisa dihitung. Enggak sebaliknya, diberikan Y dulu baru dihitung X-nya. Enggak, kalau gitu nanti X fungsi Y namanya. Oke ya. Jadi ada istilah ini variabel bebas, variabel tak bebas, dan kalimatnya itu mencerminkan arti kata bebas tak bebas tadi. Oke, ini saya pakai di sini nanti. Nah, kembali ini kayak gambar tadi, rumit, banyak notasi, nggak usah diperhatikan. Yang diperhatikannya ada Y fungsi X yang biru dan ada yang ungu gitu ya garis singgungnya. Kemudian di sini ada X0, ini ada X. X0 nanti kita pilih ya, kita tentukan dari soalnya. Kita yang biasanya harus memilih X0-nya. X-nya itu adalah diberikan di soalnya. Mau dihitung di titik X berapa itu fungsinya. Oke, yang pertama dulu. Ada istilah diferensial dari peubah bebas X. Itu simbolnya dx yang isinya sama dengan perbedaan X dikurangi X0. Ya. Disebut juga delta X. Delta X itu X min X0 disebut diferensial dari peubah X. Jadi kalau bingung-bingung dx sama delta X sama aja. Cuma ini harus konsisten ya. Jangan dibalik, jangan X0 min X. Karena kita ke belakang nanti akan konsisten pakai ini. X min X0. Dan nilainya bisa negatif ya. Kalau X-nya ada di kiri X0, X-nya di sini, ya dia negatif. Jadi delta X
Boleh positif, boleh negatif, tergantung ya perbedaan ini. Kemudian ada istilah delta Y. Nah, delta Y adalah perbedaan nilai fungsi. Kalau ini perbedaan X ya, delta X tuh. Kalau ini perbedaan Y-nya. Nilai Y di titik X, yaitu tinggi titik Q. Ya, ini. Dikurangi nilai fungsi di titik X0. Jadi beda Y-nya, ini beda X ya. Kalau delta Y, beda nilai Y-nya. Jadi Fx min Fx0. Jadi perbedaan tinggi titik Q, itu Fx, dengan tinggi titik P, yaitu Fx0. Nah, saya notasikan ini merah ini. Itu delta Y, beda tingginya ya. Oke. Nah, ada lagi yang namanya diferensial dari peubah tak bebas Y. Hati-hati kalau peubah tak bebas, dy dengan delta Y itu beda. Kalau peubah bebas, dx dengan delta x itu sama aja. Jadi untuk peubah bebas, diferensial sama deltanya itu sama aja. Nilainya ini. Kalau tak bebas, variabel tak bebas, delta Y itu perbedaan nilai fungsinya di titik X dengan di titik X0. Beda tingginya. Nah, kalau diferensial dari peubah tak bebas Y, itu isinya ini. Kenapa isinya gambarnya yang ini? Coba kita lihat, saya akan jelaskan. Saya ambil dulu gambarnya, masukkan ke si OneNote. Gitu. Definisinya dulu. dy itu sama dengan f aksen x0 dx atau delta x. Ya, ini sama aja kalau ubah bebas kan delta x ya. Yang isinya x min x0 gitu. Nah, kenapa isinya si ini? Anggap ini belum tahu. Coba kita lihat. Sekarang. Tangen sudut alfa itu sama dengan RS, segmen RS dibagi PS. Betul? Di lain pihak, ini kalau ini definisi ya. Definisi. Kita akan lihat, ini tuh, bilangan ini tuh yang mana sih di gambar ini gitu. Anggap belum tahu dulu bahwa yang ini akan saya perlihatkan. Nah, di lain pihak, tangen alfa juga sama dengan nilai turunan di titik X0, betul? Kan kemiringan garis singgung. Kemiringan garis singgung sama dengan tangen sudut alfa. Ya. Jadi saya punya hubungan RS dibagi PS sama dengan F aksen X0. Atau RS sama dengan F aksen X0 kali PS. Gitu. Nah, RS, satu baris lagi sama dengan F aksen X0. PS itu kan, PS panjang ini adalah X dikurangi X0 kan. Jadi ini dx. Jadi F aksen X ini yang disebut namanya diferensial dari Y, tak lain adalah panjang RS. Gitu ya, jadi ini. Nah, saya punya dy itu. Jadi dy itu apa? Geometrinya perbedaan nilai fungsi di titik X tapi yang garis singgung. Perbedaan nilai fungsi di garis singgung atau perbedaan nilai fungsi di garis LX di titik X, yaitu setinggi R
dikurangi di titik X0 tinggi P. Ya. Nilai Lx di titik X dikurangi nilai Lx di titik X0. Itu dy. Oke. Nah, saya lanjut lagi. Gini. Kalau X-nya dekat dengan X0, saya pilih yang lain sekarang, gambar lagi biru. Kalau X-nya di sini, dekat X. Kita lihat. Sebentar. Sebelum yang baru X-nya. Kita lihat. Perbedaan delta Y dengan dy adalah sebesar ini ya. Betul? Perbedaan delta Y dengan dy kan tadi ini, delta Y ini, jadi bedanya segini. Bedanya berarti antara garis singgung dengan kurva semula, itu adalah perbedaan nilai antara delta Y dengan dy. Nah, kalau X agak di kiri, sini, dekat dengan X0, bukan kiri ya, dekat dengan X0, perbedaan delta Y dengan dy itu hanya sebesar ini ya. Ya. Ini perbedaan antara delta Y dengan dy. Makin dekat ke X0, si X perbedaannya makin kecil di sini. Jadi kalau X dekat dengan X0, perbedaan delta Y dengan dy itu sangat kecil. Nah, ini dijadikan prinsip aproksimasi bahwa nilai delta Y kita hampiri dengan nilai dy. Buat apa? Nanti kelihatan rumusnya di bawah. Kenapa delta Y dihampiri dy? Nanti setelah di breakdown, ternyata maksudnya itu. Sekarang belum kelihatan. Sekarang yang kelihatan baru kalau delta Y, kalau X dan X0-nya dekat, maka nilai delta Y dengan dy itu bedanya sedikit. Bedanya ya celah ini. Saya lanjut ke sini. Oh ya, kata-kata dulu. Karena X0 dipilih sehingga ini mudah dihitung. Tadi X0 itu dipilih yang supaya dihitung manual gampang. Nanti dy ini juga akan mudah dihitung. Karena apa? Dx-nya tinggal X min X0. Ini turunan di titik yang istimewa juga akan gampang dihitungnya. Nah, prinsip hampiran diferensial tadi yang tengah ini. Delta Y saya hampiri dengan dy. Delta Y ini tadi apa? Isinya ini. Kemudian dy isinya ini. Oke ya, itu prinsip hampiran diferensial. Oke. Ada sedikit tambahan. Di slide saya tidak ada. Tapi ternyata muncul di soal tutorial. Jadi saya akan tambahkan. Sebentar, yang mau ditambahkan adalah ini. Nanti dengan ini banyak sekali soal yang bisa dikerjakan nih. Sementara kan, terus rumus ini ngapain gitu ya? Nanti, sebentar. Saya akan crop rumus ini. Masukkan ke sini. Nah, dari sini saya akan ubah sedikit. Jadi saya punya ininya saya hapus. Nah, hapusnya gimana ya? Hapusnya saya perlukan warna putih. Bentar. Paguyuban. Pen.
tapi warnanya putih. Mana putih? Nah, ya. Banyak benar. Ya udah. Ini prinsipnya. Jadi sekarang saya mau hapus ini. Karena ngapus yang biru saya nggak bisa, ya diputihin aja. Nah, itu ya. Sama aja ini. Kalau yang barusan yang saya hapus hanya notasinya aja, simbolnya. Sekarang ininya. Gitu. Simbolnya kenapa cacing? Karena ini aproksimasi. Ini kan delta X. Sedangkan, sorry. Ini delta Y. Bukan delta X, delta Y. Ini DY. Dan tadi digambar beda ya. Delta Y dengan DY beda. Cuma kalau X dengan X0-nya dekat, delta Y dengan DY nilainya hampir berdekatan. Nah, sekarang ini bisa saya tulis menjadi Fx. Simbol ini mah perlakuannya kayak sama dengan aja ya, cuma namanya aproksimasi. Bisa ditulis, ininya saya pindahkan ruas. Ditambah F aksen X0 dx. Nah, kita lihat. Yang ini mudah dihitung. Karena X0 titik yang istimewa dipilih. Ini mudah dihitung. dx apalagi tinggal X kurangi X0. Gampang sekali dihitung. Jadi ruas kanan ini gampang dihitung. Ruas kiri susah. Tadi nilai fungsi di 4,01. Akar 4,01 susah. Nah jadi nilai ini diaproksimasi oleh nilai di kanan ini. Nah, nilai di kanan ini dinamakan pelinearan dari fungsi fx di sekitar titik x0. Ya, di sekitar itu artinya garis singgungnya dibikin di x0. Ya. Ini dinamakan pelinearan dari ini. Nilainya tentunya kiri dengan kanan beda. Ini aproksimasinya. Cuma akan bagus aproksimasinya kalau X dan X0-nya dekatan. Ini yang saya tambahkan. Pelinearan dari Fx di sekitar X0. Isinya adalah ini. Sebenarnya prinsipnya sih yang baris atas aja ya. Kadang-kadang di soal kita diminta menghitung ini, Fx min Fx0, kadang-kadang diminta menghitung Fx-nya. Oke. Saya lanjut lagi. Ini aja yang ditambahkan pelinearan dari fungsi. Soalnya di tutorial ada tentukan linearisasi dari fungsi ini di sekitar ini. Gitu. Nah, maksudnya ngitung ini. Kalau bingung kasih aja simbol ini misalkan apa? Gx boleh apa aja. Gx isinya itu gitu. Oke, saya balik lagi. Belum selesai. Ada yang nyalin? Silahkan kalau ada yang nyalin. Jadi prinsipnya kalian yang paling perlu mengingat ini ya. Nah, mengingat ini aja sebaris. Udah lupa geometrinya nggak apa-apa, bisa ngitung nanti. Gitu ya. Karena saya harus menjelaskan supaya ini kenapa gitu. Kok bisa? Ya harus lewat gambar tadi. Sudah? Saya lanjut. Contoh-contoh. Bab ini rasanya tinggal contoh-contoh ya. Tuh, akhir bab. Saya banyak sekali. Ini contoh-contoh gabungan pasal ini. Coba kita lihat yang pertama dulu. Saya akan tulis. Ini. Oke. Apa pertanyaan soalnya? Terapkan hampiran diferensial yang barusan itu untuk menghampiri
nilai akar 3,9. Sebentar, saya salin lagi ininya, supaya nggak usah bolak-balik. Kalian kan belum hafal. Saya juga udah lupa, cuma tangan saya udah ingat rumus ini. Tangannya udah otomatis loncer. Ini prinsip hampirannya ini ya. Taruh dulu rumusnya di situ, nanti kita pakai. Oke. Saya diminta menghitung akar 3,9. Mana fx-nya? Belum ada, harus dibentuk dulu. Jadi, untuk menerapkan hampiran diferensial, saya bentuk dulu fungsinya. Mana ya hijau Jadi, bentuk atau misalkan gitu ya. Bentuk fx-nya apa? Disesuaikan dengan yang mau dihitung. Jangan tiba-tiba fx-nya x kuadrat kali cos x. Nanti apa hubungannya dengan yang mau dihitung? Nggak ada hubungannya gitu ya. Nah, akar x kan wajarnya. Titik ini nanti terakhir dipakai. Kita bekerjanya dengan x dan x0 dulu aja. Seperti rumus di sini. Jadi harus milih x0 juga. Pilih, tetapkan, atau misalkan, apa aja kata-katanya. X0-nya berapa? Supaya gampang dihitung dan dekat dengan ini. 4 ya. 4. Angka yang dihindari gitu ya. 4 tuh angka yang dihindari kan ya. Lihat aja di Purnawarman itu. Dan Purnawarman di Bandung Electronic Center. Kalau naik tangga lantai 3, kemudian lantai 5. Lantai 4-nya tempat hantu kali. Kenapa 4 dihindari? Angka sial ya, katanya. Kata yang keturunan Cina itu angka sial. Kenapa? Karena bahasa Mandarinnya 4 itu pengucapannya dengan mati sama. Gitu ya. Apa ya 4 tuh? Saya tuh Mandarin hanya bisa angka dan diingat-ingat. Jadi kalau sebelum nyebut 250, saya harus pikir dulu. 2 tuh apa gitu. Nah, 4 itu pengucapannya dengan mati sama. Hurufnya nulisnya beda katanya. Mungkin juga saya dibohongin, nggak tahu. Pokoknya gitu. Jadi yang sial itu ada 2, 13 dan 4. Kalau 13 nggak tahu dari mana kenapa sial itu. Jadi kalau bikin rumah 4 lantai, nanti lantai 1, lantai 2, lantai 3, lantai 5. Gitu ya. Oke. Iya, nomor rumah juga di beberapa tempat perumahan yang baru terutama itu nomor 3 terus nomor 5. Lucu. Tahayul aja. Padahal nomor 4 itu siapa tahu manjur. Gitu ya. Temen saya tuh punya rumah nomor 4, kaya raya sekali dia. Makmur. Mungkin dibantuin setannya gitu ya. Oke. Tapi di sini pilih X0 4, dia manjur. Nah, tinggal kita terapkan aja ini nih, hubungan ini dan ini. Ya simbolnya ini dan ini ya. Saya hitung dulu DY. Karena ini nanti mau diaproksimasi oleh ini. Saya hitung berarti saya perlu turunan. Saya hitung dulu turunannya. F aksen X sama dengan ini X pangkat setengah menjadi apa? Setengah X pangkat min setengah ya. Saya kebawahkan X pangkat min setengahnya. Kemudian saya perlu F aksen X di titik X0. F aksen X0 ya sama dengan F aksen di titik 4 sama 1/2 akar 4 sama dengan 1/4. Loncer karena kemarin ngajar di kelas FTSL. Udah ngitung, masih ingat. DX apa? Oh ya, nanti aja DX. Nah, sekarang saya masukkan ke rumus hampiran diferensial. Nanti apa yang mau dihitung nongol sendiri. Nongol yang ngol gitu, kayak ongol-ongol.
Delta Y saya hampiri dengan DY. Delta Y isinya Fx min Fx0. Dihampiri oleh F aksen X0. Dx itu X min X0 ya. Dx ini. Tadi. Saya masukkan X0-nya. Fx min F4 dihampiri oleh turunan di 4 kali X min 4. Atau Fx, F4 berapa? 2 ya. 2 dihampiri oleh F aksen 4 tadi 1/4. X min 4. Nah, dari situ kehabisan layar, pindah ke sini. Fx-nya saya pindahkan ke kanan. Enggak dipindahkan juga nggak apa-apa. Tapi udah ya mau dipindahkan aja. Gitu. Nah, artinya apa? Fungsi semula yang akar X kalau dibuat pelinierannya jadi ini. Pelinieran di sekitar 4. Pelinieran dari Fx. Ya, hampiran ya. Pelinierannya tuh hampiran. Sekarang saya menghitung akar 3,9 kan sama dengan F3,9, betul nggak? Kan Fx akar X. F kuda akar kuda. F kambing akar kambing. F kelinci akar kelinci. F 3,9 ya akar 3,9. Ya ganti ini. Ini X. Ini X. Ya ganti aja. Hampirannya 2 ditambah 1/4 kali 3,9 minus 4. Sama dengan, ya tinggal dihitung ya. Males ngitung. Kalau di ujian nggak boleh. Angka gini kan bulat nih. Bukan bulat, nggak susah. 1/4 kali minus 0,1 sama dengan harus dihitung kalau di ujian kalau angkanya gini. Nah, ini adalah hampiran dari akar 3,9. Jadi nongol sendiri kan. Saya hanya ngitung ini aja. Belum tahu mau kemana, nongol sendiri. Fx-nya. Paham? Siapa yang udah paham? Wah, semua udah paham karena ini 555 mewakili yang lain. Gitu ya. Oke, silahkan yang masih nyalin, saya tungguin. Kalau salin yang cepat ya udah dibilangin, nanti ada yang ngintip. Kalau salin pelan-pelan gitu, ada yang ngintip. Bule, paham nggak bule? Tuh, coba udah bule nggak sadar lagi. Bule, sadar, paham nggak? Kamu kalau duduknya di situ ngelihatnya apa enak? Kedekatan dan miring? Enak aja ya, kayak makan combro. Udah makan combro belum di Bandung? Aduh, combro. Apalagi combro yang di Jalan Kapitol. Pedasnya minta ampun. Udah mahal, pedas lagi. Dibeli lagi sama orang. Kedengeran yang jualnya. Tuntut saya. Oke. Kita lihat soal berikutnya. Saya crop lagi ya. Kalian bisa sebenarnya klik. Sorry, yang ini dulu. Kalau yang ini sama aja ngerjainnya. Cuma fungsinya sin X. Kemudian X0-nya pilih berapa? Yang dekat dengan sini tapi gampang dihitung. Hah? Ya jangan dong. 30 per 180 pi. Ya.
30 per 180 pi itu berarti 1/6 pi 30 derajat kan ya. Gampang dihitung. Sin 1/6 pi itu kan setengah. Nah, corak yang lain yang kedua. Kalian nanti kalau download diktatnya bisa klik ya. Tapi saya akan jelaskan secara tertulis aja. Rasanya lebih jelas gitu ya. Sambil diomongin, ditulis. Kalau ini kan langsung cilukba gitu. Oke. Nah, dari hasil pengukuran, cukup ya gedenya, yang belakang baca. Kalau gitu kegedean biar nulisnya banyak. Yang belakang baca. Enggak ya. Dari hasil pengukuran diperoleh rusuk sebuah kubus 11,4 cm panjangnya. Dengan galat sekian. Jadi kalian kalau dulu saya di praktikum fisika ada ngukur panjang. Nggak tahu yang sekarang materi itu masih masuk nggak. Diukur panjang. Dia selalu memuat galat karena mata kita nggak bisa ngepas berapanya. Apalagi kalau panjangnya bilangan irasional gitu. Ini panjangnya bilangan irasional nggak bisa ditentukan secara tepat. Jadi dikira-kira oleh mata dengan plus min setengah skala terkecil dari alat ukurnya. Nah, hitung volume kubus dan taksir galatnya. Oh ya, galat itu penyimpangan ya. Jadi bahasa Inggrisnya error. Aduh susah, R-nya 3. Saya tuh R udah dari bayi sampai sekarang belajar belum sempurna. Error. Dulu waktu SD sama guru SD saya harus ngucapin ini bahasa Sunda. Tapi banyak R-nya. Laler, mapai, aroi. Kamu sebutkan 1000 kali. Udah disebutkan, dicek lagi sama dia. Aduh masih belum bagus kamu. Sebutkan 1000 kali lagi. Gila emang si guru. Laler, mapai, aroi. Laler, mapai, aroi. Lumayan lah. Pokoknya kalau terdengar antara L dengan R, nggak jelas, pasti R. Kalau L, pasti saya jelas sekali. L. Gitu ya. Oke, error ini diterjemahkannya galat, bukan kesalahan sebenarnya. Kalau kesalahan tuh 7 tambah 3 jadi 12. Nah, itu salah, bukan penyimpangan. Gitu ya. Kalau ini toleransi, kalau galat tuh. Nah, oke. Hitung volume kubus dan taksir galatnya. Di sini ada rusuk kubus, ada volume kubus. Saya notasikan dulu, fungsinya belum ada. Ya, saya misalkan aja. Misal S dan C itu adalah rusuk atau sisi, kalau dulu namanya sisi, sekarang rusuk. Dan volume kubus. Saya punya S-nya sama dengan 11,4 hasil ngukur. Tapi memuat galat, berarti ada penyimpangan S. Simbolkan delta S 0,05. Jadi S itu 11,4 plus min 0,05 itu ya. Rasanya di fisika udah dipahami itu. Nah, sekarang saya bisa hitung volume kubus. Ya gampang, volume sama dengan S pangkat 3. Aduh, dingin. S aja udah dingin, pangkat 3 apalagi ya. Dingin sekali, tapi nggak apa-apa. 11,4 pangkat 3. Gitu ya, bisa dihitung manual juga. Oke, itu nggak masalah. Ini berarti udah betul kita minimal. Nah, yang susah taksir galatnya. Gitu ya. Naksir galat mah gampang. Naksir cewek susah itu loh. Sampai 6 kali ditolak. Kejeblos sama yang ke-7. Gitu ya.
Iya dulu ITB itu cewek dikit sekali loh. Aduh, cari-cari ke farmasi ditolakin terus. Gitu. FITB mah dulu mungkin nggak ada ceweknya zaman saya. Garing, mahasiswa FITB. Garing sekali. Sekarang mah enak gitu. Nggak ada WA, nggak ada telepon. Aduh, memberanikan diri itu susah loh. Oke. Apa ya jadi macet? Oh, mau ngitung galatnya. Jadi saya mau akan ditentukan penyimpangan volumenya, betul? Volumenya berapa? Plus min berapa gitu. Kalau rusuknya plus minnya sekian. Nah, kalau galat itu biasanya dihitung positif aja. Kelebihan atau kekurangan segitu nggak masalah. Bikin jalan 10 kilo, galatnya 100 meter. Maksudnya kelebihan atau kekurangan nggak masalah. Pokoknya nyimpangnya hanya nggak lebih dari 100 meter gitu. Jadi biasanya dihitung galat itu yang bilangan positifnya aja. Nah, tetapi karena diminta naksir, aproksimasi, yang kita lakukan delta volume ini ditaksir oleh dV. Ya. Kalau tentukan galatnya, ya kita harus menghitungnya delta V. Kalau tentukan aproksimasi dari galatnya, itu diferensial. Aproksimasi itu ya. Nah, kita lihat lagi, dV isinya apa? Lupa rumusnya. Lihat lagi ke sini. Kalau dy, ini y sama f sama aja ya. df gitu. df, f aksen x0 dx. Kalau dv apa? V aksen x0 dx, betul? Atau ini disalin dulu supaya kelihatan. Satukan dulu. Ini saya ganti aja supaya konsisten. Y sama F sebenarnya sama aja. Jadi kalau dV ini isinya adalah V aksen bukan X0. S di sini ya. Ya S0 atau S-nya itu angkanya. Kali D apa? DS ya. Variabelnya. Ini kan F fungsi X. Kalau ini V fungsi S. Nah, kita hitunglah ini. Itu hampiran galatnya. V aksen X dulu dihitung. V aksen S, sorry bukan X. 3S kuadrat. V aksen di titik 11,4 yang dihitung adalah 3 kali 11,4 pangkat 2. Gitu. DS-nya apa? DS ini tak lain adalah delta S. Benar? Kan variabel bebas ya. Ini V fungsi S. S-nya variabel bebas. Jadi delta V ini apa galat volumenya dihampiri oleh dV yang isinya 3 kali 11,4 kuadrat itu turunan di titik S -nya, dikali 0,05 gitu ya. Oke. Kalau pakai hijau adem kan tuh lihatnya juga adem. Apalagi ditambah es, dingin dah ke mata. Sampai ngantuk. Kalau nggak paham tanya ya. Hampiran itu hampir tiap semester keluar di ujian. Hampiran atau ngitung galat ya sama aja. Ya, prinsipnya.
Yang kemarin ini sakit tuh siapa lah namanya, lupa lagi. Hah? Si anak ya? Anak mana anak? Anak nggak masuk? Oh, nggak kelihatan. Kamu duduknya di belakang terus, kenapa? Nanti belakang tuh daratan loh. Anak-anak nakal tuh, lihat tuh. Mendingan di depan. Iya ya. Yang keras, ini kalau suaranya kayak malaikat, nggak didengar. Apa? Oh, artinya gini, betul. Volumenya, ini kan ada angkanya ya. Berarti dia volumenya itu sebenarnya angka ini plus min angka ini. Gitu ya. Arti galat itu gitu. Volume yang dihitung plus min galatnya. Cuma ininya hampiran, bukan asli. Yang dimintanya taksiran. Di soal ini sebenarnya delta V-nya nggak bisa dihitung. Eksaknya berapa. Karena rusuknya aja ini hampiran. Apa? Bukan hampiran, memuat galat. Rusuknya aja eksaknya nggak tahu. Ya, delta V-nya eksaknya nggak tahu. Hanya bisa taksirannya. Oke, lanjut lagi. Sebentar, saya mau lihat. Oh, banyak soalnya. Kalau udah soal ini lama nih. Tapi sebagian ada di tutorial. Biar saya bahas aja. Ah, ini juga rada-rada susah nih. Saya ambil 2 dulu. Jawabnya pendek tapi rada susah nih. Oke, pertanyaannya apa ini? Gini. Limit-limit berikut merupakan turunan dari sebuah fungsi. Nah, tentukan fungsinya tuh yang mana. Dan ini menyatakan turunan di titik berapa. Itu maksudnya ini. Coba kita lihat. Ngomong apa lagi nggak ngerti ya. Gini maksudnya. Kalau saya punya sebuah fungsi f, y sama dengan fx, maka y aksen x, atau jangan y lah, pakai f aja, sama aja sebenarnya. F aksen x itu sama dengan limit h mendekati 0, fx, tambah h min fx dibagi h, gitu ya. Itu definisi turunan. Bisa juga, kalau turunan di titik tertentu, misalkan di titik 5, ini adalah limit h mendekati 0, f5 tambah h min f5 dibagi h, gitu ya. Nah, sekarang diberikan bentuk limitnya. Ini fungsi asalnya mana ini? Harus ditebak-tebak fx-nya apa kira-kira? Hah? 3 apa? Betul? Apa? 3x kuadrat. Dia nebak. Dan bentuk ini tak lain turunan di berapa? Hah? 3 gitu? Coba. Bener enggak ya? Bener enggaknya kita cobakan. Ini tutup dulu. Tutup. Saya kalau fx-nya itu, betul enggak? Berarti f aksen x-nya adalah limit h mendekati 0, f x ditambah h min fx dibagi h. Kalau saya masukkan limit h mendekati 0 menjadi apa? 3 x ditambah h kuadrat, gitu kan? 3 x ditambah h kuadrat dibagi h. Kalau saya masukkan limit h mendekati 0 menjadi apa? 3 x ditambah h kuadrat, gitu kan? 3 x ditambah h kuadrat dibagi h. Kalau saya masukkan limit h mendekati 0 menjadi apa? 3 x ditambah h kuadrat dibagi h. Kalau saya masukkan limit h mendekati 0
X kuadrat kan gitu ya. Dibagi H. F aksen X-nya. F aksen 3-nya limit H mendekati 0, 3 kali 3 ditambah H pangkat 2 min 3 kali 3 pangkat, ini kok 2 ya. 2 dibagi H gitu. Cocok nggak ini? Coba lihat. Cocok nggak? Jadi yang salah mananya? Fx-nya atau angkanya? Nah, F aksennya harusnya di titik berapa? 2 ya. Nah, 2. Kalau 2, mana ini penghapusnya bolpen teh? Harusnya penghapusnya jangan sewarna gitu ya. Ini hitam. Jadi kalau ininya diganti 2, ini kan 2 kan, X-nya diganti 2, X-nya diganti 2. Cocok. Ya. Berarti fungsinya betul ini. Hah? Enggak, ini kasih titik tuh. Titik supaya nggak kelihatan titiknya gede. Oh, ya kasih titik juga lah. Kalau 32 kuadrat kita nggak bisa rumuskan. Dan mungkin bukan dari turunan gitu. Oke? Nah, yang gini saya hanya bisa mengklarifikasi bahwa ini tebakannya betul. Idenya kalian harus menganalogikan ke sini. Dan susah saya menjelaskannya, harus dicoba aja soal-soal. Gitu ya. Oke, yang kedua. Hah? Ntar. Sekarang lah, masa ntar. Jadi nebak-nebak ini. Gitu ya. Tapi diakurkan ke sini. Ini fx, ini 3 kali 2 kuadrat. Nah, ini kok kayaknya ini x nih. 3 kali x kuadrat. Ini soalnya salah yang berikutnya. Harusnya minus 1. Salah. Saya kasih tanda dulu di PDF-nya. Salah ini. Biar aja dosen-dosen yang make slide ini bingung. Kasih ini salah di sini. Kok hitam? Merah. Ini PR buat saya. Kalau merah kan PR biasanya. Oke, balik lagi ke sini. Kalian bisa klik solusinya juga keluar. Bentar, saya kalau klik solusinya gimana? Mungkin lebih jelas. Nggak keluar. Kalau jadi gitu. Harus tangan dulu kali. Klik. Nah, keluar tuh. Tuh kan nggak dijelaskan juga, lebih nggak jelas, udah tutup aja. Saya pikir yang saya lisankan itu ditulis, nggak juga. Susah soalnya menuliskannya jadi panjang. Oke, ini kayak tadi. Tapi ini tangan. Ini tangan, ini tangan. Tangan dengan tangan nggak bisa disatuin. Semua bikin tangan dulu. Jadi akal-akalannya di sini. Pi per 4 ditambah delta X minus apa? Tangan pi per 4 gitu ya. Dibagi delta X. Nah, dari sini maka saya dapatkan fungsinya apa? Tangan X gitu ya. Dan si ini itu tak lain adalah turunan dari fx di titik berapa? Pi per 4.
Oh ya, di soalnya diminta ngitung nilainya, saya lupa. Tentukan fungsi asal dan turunannya. Oh enggak, hanya turunan, enggak usah ngitung. Menentukan itu. Oke? Selesai ya? Kalau mau diperiksa, benar enggak? Ya kita pura-pura ini enggak tahu. Pura-pura ini enggak tahu. Gitu. Saya dari sini coba hitung. Fx-nya tangan X, F aksen X-nya kan limit H mendekati 0, Fx tambah H min Fx dibagi H, pakainya delta X, sorry. Di soal ini pakainya delta X. Sama dengan limit delta X menuju 0, tangan X ditambah delta X minus tangan X dibagi delta X. Kalau dihitung F aksen pi per 4 adalah limit H mendekati 0, tangan X-nya ganti pi per 4. Delta X min tangan pi per 4 itu 1 dibagi H. Bagi delta X. Cocok nggak dengan yang ini? Cocok. Ya. Oke. Ini klarifikasi gitu ya. Kalau di ujian nggak usah ditulis klarifikasinya. Udah ini aja jawabnya. Ini di buram aja buat ngecek bener nggak gitu kalau dipilih ini. Lanjut lagi. Nah, ini variasinya lain. Ini. Kita lihat lagi ke zaman kuno. Zaman purba. Penulisan turunan. Saya ke zaman kuno. Nah, ini. Zaman kuno, turunan itu yang dikenal, dimunculkan pertama kali bentuk ini, di mana ini X tambahannya. Bisa juga notasinya ditulis ini X, ini T. Nggak harus T ya, apa aja. Mau P boleh, mau U boleh, mau A boleh, ini T-nya ini. Asal jangan W aja. Kalau W dipotong nilainya. Dan dia ada limit kalau di sini H menuju 0 artinya X tambahannya menuju X. Di sini T-nya menuju X. Gitu ya. T-nya menuju X. Nilai fungsi di sini dikurangi nilai fungsi di sini. Beda Y dibagi beda X. Itu dipakai untuk nomor yang C. Saya crop dulu supaya sambil melihat ini. Untuk yang berikutnya. I gede. Set kecilin. Oke. Dengan demikian, dengan memperhatikan ini, maka di sini Fx-nya apa ya? Hah? Tuh muncul sendiri kan ini Fx-nya? Ya, 3 per X. Dan ini turunan di titik berapa? Di titik berapa? Hah? Di titik X ya. Benar nggak? Coba kalau saya tutup ini. Tutup. F aksen X menurut rumus ini adalah limit T menuju X, Ft min Fx dibagi T min X sama dengan limit T menuju X, Ft adalah 3 per T, Fx adalah 3 per X, T min X. Sama. Tuing.
Sama. Oh, dia pakai P ya. Saya juga pakai P lah. FP min ini P, ini P. Jadi P, P, P gitu ya. Karena ini T-nya boleh diganti apa aja. Nah, sama. Jadi ini turunan di titik X sembarang. Paham? Enggak paham. Satu lagi. Wah, kemana nih? Ke negeri kuno. Sini. Oh. Satu lagi. Supaya makin bingung. Iya, kalau udah bingung nanti paham. Kalau nggak bingung sama sekali ya, berarti nggak ada yang masuk ke kepala. Aduh, si Neng ini sedih. Paham nggak ini kalau yang bajunya warna apa? Pink, apa? Pink rose, nomor 2. Ya, di belakang dia. Paham? Beneran? Kok mukanya kayak sedih? Nanti kalau putus cinta baru sedih. Tapi kalau putus cinta jangan putus asa ya. Bunuh diri gitu, aduh. Putus cinta tuh cari lagi aja. Ingat aja pengalaman dosen kalian, 6 kali ditolak juga. Tenang aja gitu. Kalau kita nggak jadi dengan si A itu, mungkin juga karena Tuhan udah lihat, nanti kamu 5 tahun lagi juga cerai, ngapain gitu. Ya. Sama yang sekarang, pengen cerai juga nggak bisa. Oke, silakan. Ada yang tanya? Enggak, lanjut lagi ya. Nah, kembali. Ini gimana ya? Diubah dulu jadi apa nih supaya kelihatan? Apa? Hah? Ah, 1 kurangi sin X dibagi pi per 2 kurangi X. Boleh ya, atas bawah dikali min 1 ya. Jadi ini sebenarnya penulisan yang ini boleh bolak-balik. Mau Fx min Ft dibagi X min T juga boleh, sama aja kan. Atas kali min 1, bawah kali min 1. Terus? Supaya kelihatan diapain lagi? Ada udah pinter. Per pi per 2 kurangi X. Nah kan mirip kan, ini udah sama-sama gitu kan. Jadi Fx-nya apa? Ya ini kan, udah nongol ini Fx-nya. Sin X. Dan ini tak lain, si ini adalah turunan dari fungsi di titik berapa? Berapa? Pi per 2 ya. Ininya. Kalau ini turunan di titik. Nah, ininya udah fix gitu angkanya. Udah buru-buru tutup ah. Kasihan deh. Nanti nangis lagi. Nanti KBF 2 soal yang FTSL harus susah. Yang ini lebih gampang. Tadi nggak berimbang. Enggak. Kan ini X mendekati pi per 2 artinya mendekati. Bukan X-nya sama dengan pi per 2. Ini juga ada. X menuju pi per 2.
Ini X-nya mendekati ini. Kayak gini. Kayak yang lain. 3 itu ya. 3 X tambah 1. Gitu. X-nya nggak sama dengan 3 ini. Mendekati 3. Cuma setelah dicoret, memang kita hitung di 3 karena apa? Untuk polinom, nilai limit sama dengan nilai fungsinya. Ada rumusnya. Gitu. Tapi intinya hanya mendekati. Gitu ya. Sama ini juga. Jangan sin pi per 2 min sin pi per 2 juga. Enggak. X-nya mendekati pi per 2. Jadi sekarang saya gini loh. Kan dulu awalnya ini yang X sama dengan limit T menuju X dari FT kurang FX. Itu kan T sama X ada dua tinggi yang berbeda. Sedangkan yang visual ini bakal kalau gitu saya ganti ini. Supaya nggak membingungkan, saya tulis gini. Saya rada paham kayaknya maksud pertanyaannya. Boleh nggak ini saya tulis sekarang limit T menuju pi per 2 sin pi per 2 min sin T dibagi pi per 2 min T. Boleh ya? Sama aja ya. Limit T menuju pi per 2, ini saya balikan lagi. Sin T min sin pi per 2 dibagi T min pi per 2. Sama aja, betul? Nah, ini udah cocok dengan yang atas. Yang biru. Jangan yang saya tambahkan, bentar. Kecilin supaya kelihatan semua. Nah, baru kelihatan dari ini mungkin. Kebayang? Jadi sebenarnya rada nipu di sini X-nya ini sebenarnya T yang di sini. Tapi kan boleh diganti-ganti variabel itu bebas, mau ini diganti U, ini diganti V, boleh aja. Kalau gini udah senada ini ya, senada. Udah apa? Simbolnya sama. Kalau bentuk kayak gini, simbolnya nggak kelihatan sama dengan ini sebenarnya. Gitu? Oke. Yang lain kalau bingung ya udah aja tanya dia nanti. Tapi betul yang dia ituin supaya sama simbolnya dengan yang definisinya. Gitu. Mantap dia. Bisa tahu itu gitu. Kok nggak cocok gitu dengan yang itu. Gitu, itu. Oke, nomor 4. Saya akan buka aja ini Cilukba. Aduh, udah jam segini. Cilukba ya, satu-satu ya. Gambarkan daerah sebuah fungsi yang memenuhi ABCDE. Bukan 4 grafik, tapi 1 grafik memenuhi semua ini. Oke, daerah definisinya dulu. Min 2 sampai 3, syarat 1. Saya bikin syarat 1. Sebentar. Min 2 sampai 3. Nah, ini kan boleh gini. Pokoknya di antara min 2 sampai 3, nilai fungsinya ada semua. Mau grafiknya putus-putus, nggak apa-apa ya. Mau garis mendatar, boleh. Fungsi konstan. Mau putus gitu, boleh. Asal di setiap titik ada nilainya aja. Jadi nggak harus yang melengkung kayak saya ini. Paham? Itu memenuhi syarat 1. Syarat 2 kita tambahkan. Di min 2, min 1, 0, 1, 2, 3 nilainya 1. Di berapa tadi? Lupa lagi. Min 2, min 1, bilangan-bilangan bulat. Min 2, min 1, 0, 1, 2, 3. Di min 2 nilainya harus 1. Ini nggak boleh. Harus lebih rendah kan? Di min 1 juga harus 1. Di 0 juga harus 1. Di 1 juga harus 1. Di 2 juga harus 1. Di 3 juga harus 1. Cilukba. Bukan? Iya benar kan?
ciluk, supaya ini nilainya 1 terus yang dikenalnya. Yang benar diketawain, yang salah malah enggak. Nah, gitu ya syarat 2 masuk. Paham kan? Itu yang kayak hansip. Hansip juga paham loh. Nih, hansipnya elit. Paham kalkulus. Tambah syarat lagi. Continue di semua daerah definisinya. Continue di sini kecuali di min 2, min 1 dan 1. 1. Di min 2 nggak boleh continue. Ya. Di min 2 nggak boleh continue. Kalau gini continue ya. Kalau di ujung tuh continue-nya sepihak aja kalau di ujung. Dia continue di min 2. Permintaan soalnya di min 2 nggak boleh continue. Ya udah ini saya naikin aja nilai fungsi. Saya potong aja. Limitnya supaya beda. Tapi yang jendol ini jangan diganti lagi ya. Kan di situ nilainya harus 1. Ya udah, dilihat dulu di min 2, yang lainnya nggak usah dilihat. Tuing gitu kan. Nah, di min 2 kan jadi nggak continue. Nilai fungsinya tetap 1. Gitu. Paham? Titik lain lagi, berapa? Di min 1 juga nggak boleh continue. Di min 1 nggak boleh continue, nilai fungsinya harus di sini. Ya tuing gitu kan. Jadi nggak continue kan. Harusnya ditambah sound gitu ya, suara begitu digini, tuing gitu keluar. Hah? Dan di satu juga nggak boleh continue. Kalau continue tuh nilai limit sama nilai fungsinya sama. Jadi dia nyambung, nggak boleh nyambung. Tuing. Di 1 ini saya limitnya ada, nilai fungsinya ada 1, tingginya 1, tapi nggak continue. Nilai limit ini dengan nilai fungsi beda. Yang ini nilai limitnya aja nggak ada. Di sini nilai limitnya juga dengan nilai fungsinya beda. Oke? Lagi. Limit X menuju min 1 dari kiri sama dengan 2. Satu-satu yang ini nanti aja. Min 1 dari kiri harus 2. Min 1 dari kiri harus 2, berarti harus ke sini, betul? Tinggal ganti tuing gitu kan. Tuing. Tuh kan. Memenuhi. Oke. Kemudian tambahannya 1 dari kanan, ini harusnya fx, harusnya kurung bukan 0. Fx kasih tanda dulu untuk diperbaiki. Ini dosen-dosen yang pakai tuh bilang, diktatnya beberapa salah, bukannya ngasih tahu salahnya di mana gitu. Kalau bilang salah aja. Kan mungkin yang saya omong juga ada yang kelewat-kelewat, saya yang masih salah mungkin. Oke. Menuju 1 dari kanan, 2. 1 dari kanan harus 2, jadi ini harus ke sana ya. Kalau ini 1 dari kanan, nilainya segini, pendek. Nah, maka tuing gitu kan. Ingat tadi discontinue di sini, nilai di sini harus 1 dan limit kanannya harus 2. Jadi waktu nambahin syarat jangan merusak yang sebelumnya ya. Oke. Oh, masih ada 1 dari kiri setengah. Nah, ini 1 dari kiri. Ini tingginya setengah. 1 dari kanan tingginya 2. Yang jendol-jendol jangan diubah-ubah lagi ya, itu udah harus. Tambah 1 syarat lagi. Tidak memiliki turunan di 0 dan di 2. Di 0 nggak boleh punya turunan.
Bayangkannya nggak boleh punya garis singgung. Tapi di nol harus continue. Ya. Kan tadi continue di semua kecuali ini. Di nol dia harus continue, nggak punya turunan. Jadi grafiknya harus gimana? Tajam ya. Lancip sama tajam sama nggak tahu. Tajam aja bikin gitu. Nggak harus garis lurus. Jadi kalau dibayangkan ini, saya crop dikit ya ini. Kenapa nggak ada garis singgungnya? Itu kalau saya crop di sini, bayangannya gini intuitifnya. Kalau dari kiri, seolah-olah garis singgungnya yang ini. Kalau dari kanan, seolah-olah garis singgungnya ini. Padahal kemiringan itu limit. Limit itu harus tunggal. Nggak mungkin kemiringannya beda gitu ya. Jadi di sini nggak ada. Oke. Kemudian apa syaratnya? Di dua juga nggak boleh. Mundur dulu saya. Di dua, mana syaratnya jadi hilang kalau mundur. Lihat dari sini. Nggak ada juga. Lihat dari sini. Di dua juga nggak boleh punya turunan. Di dua. Jadi dia continue juga. Harus dibikin lancip. Nah ini salah dikitnya. Ini lancip nggak? Harusnya kan punya turunan di sini. Nggak punya turunannya hanya di sini aja. Di sini bikin aja melengkungnya bagus gitu ya. Supaya di sini punya turunan, di sini juga. Soalnya ini W sini mah kayak W. Ya. Harus ini melengkung. W-nya yang bulat gitu. Oke. Lanjut. Aduh, nggak keburu nih ya. Bisa-bisa kecepatannya beda dengan yang kelas 1 lagi. Karena apa? Karena kemarin di kelas 1 lagi saya lupa menjelaskan linearisasi tadi. Oh, satu lagi. Aduh, lupa sekali. Ini. Saya buka sedikit ya. Nggak mau dibuka, sialan. Ditunjuk dulu. Alah. Ambil dulu tangan. Sorry. Tadi kita ngitung delta V ya. Di sini. Hampirannya. Menghitung delta V dihampiri dV ya. Nah ini namanya yang tadi itu. Sorry. Udah jadi sini ditulis. Tadi kan saya ngitung delta V dihampiri dV. Nah, yang ini namanya galat absolut. Ini juga tambahan. Nggak ada di diktatnya. Ada juga gini, galat absolut dibagi V-nya. Itu namanya galat relatif. Kenapa ada galat absolut, ada galat relatif? Karena galat absolut itu kadang-kadang menyesatkan. Menyesatkannya gini. Saya bikin jalan 10 km, galatnya 50 meter. Besar kelihatannya ya. 10 km plus min 50 meter. Si B hanya bikin jalan 1 km plus min 30 meter. Mana yang galatnya lebih bagus? Yang atas ya. Padahal angkanya kelihatan lebih gede. Jadi kalau ngitungnya galat relatif 50 meter dibagi 10 km berarti 10.000. Yang ini galat relatifnya 30 per 1000. 1 km. Lebih gede yang ini. Jadi kalau galat relatif itu dihubungkan dengan besaran yang dihitung. Jadi lebih mencerminkan galat. Cuma ini ngitungnya jadi lebih susah. Mana yang dipakai? Dua-duanya dipakai tergantung masalahnya. Oke, di tutorial juga ada istilah galat relatif. Artinya dibagi besarannya. Oke, saya lanjut lagi. Nanti karena kecepatan bahannya berbeda,
Saya akan gabungkan yang video kelas kemarin dengan yang ini. Nanti sebagian soal ini kalian lihat dari video yang saya bahas ya. Sementara anak sipil melihat yang pengertian linearisasi dari video yang hari ini. Saya gabungkan nanti. Supaya speednya sama. Nah, karena kemarin saya ada yang kelewat. Jadi hari ini saya lengkapi. Akibatnya ininya beda kecepatan. Oke. Saya bahas soal ini. Sebuah kotak baja berbentuk kubus. Ini ngapain nih? Nah, tebal dindingnya, ininya tebalnya nih. Tebalnya ya, si kubus ini tebal ininya. Bahannya itu sekian. Volumenya 1000. Nah, gunakan diferensial untuk mengaproksimasi volume bahannya aja. Bukan volume si kubusnya. Oke, kita lihat ini. Nah, saya mulai memunculkan notasi. Misalkan S itu rusuknya dan V itu volumenya. Nah, agak nggak jelas di soal ini volume 1000 tuh volume terhadap rusuk yang luar atau rusuk yang dalam. Kenapa ada rusuk luar, ada rusuk dalam? Karena ini ada tebalnya 0,25. Ya, bahannya punya ketebalan 0,25. Jadi 1000 itu ngitungnya rusuknya yang luarnya atau yang dalamnya aja. Yang mana aja boleh pakai. Kita lihat di sini pakai yang mana ya. Oh, sebentar, bahannya dulu. Volume bajanya, bahannya itu adalah volume luar dikurangi volume dalam. Paham nggak? Ya, itu si bajanya doang, volume bajanya. Volume luar dikurangi volume dalam. Ini tebalnya 0,25. Oke. Pada masalah ini, asumsikan yang 1000 volume luarnya. Dan S ini rusuk, ya rusuknya ini ya, yang luar ya, 10. Yang dalam tentunya 10 dikurangi 0,5. Karena kiri kanan, tebalnya 0,25, 0,25. Kalau volume luarnya 10, volume yang dalamnya, yang bisa diisi airnya itu, berarti 10 dikurangi 0,25, 0,25. 10 kurangi 0,5. Oke. Saya mau menghitung delta V. Itu adalah bahannya. Tapi pakai aproksimasi. Delta V ini akan saya hampiri dengan dV. Diferensial V. Jadi saya harus menghubungkan V dengan S ya. Kenapa? Karena S-nya diketahui ini. Dan ketebalan ini kan delta S-nya ini ya. Delta S-nya. Sorry, delta S-nya 0,5. Karena kalau rusuk 0,25, tebalnya 0,25. Berarti delta S-nya itu 0,5. Oke. V dalam. Sekian. Paham nggak? Yang luarnya 10. Dikurangi 0,25, 0,25, jadi rusuk dalamnya sekian. Delta V adalah volume luar dikurangi volume dalamnya aja. Dikurangi ketebalan baja sekian. Selesai. Tapi nggak menjawab soal. Kenapa nggak menjawab? Yang diminta aproksimasinya, bukan delta V-nya. Aproksimasi dari delta V. Ya kalau delta V-nya betul segini. Nah, bukan delta V, tapi hampirannya. dV-nya, diferensial V-nya. Gitu ya. Jadi ini sebenarnya nggak usah dijawab nih. Yang V dalam sampai segini, min V luar, segala itu nggak usah. Yang perlu dihitung adalah ini, dV. Ingat, dF tadi adalah
F aksen X 0 kali DS. Kalau di sini V aksen S kali DS. Adanya V dan S. Kalau di teorinya fungsi F dan X gitu ya. Oke, delta S-nya ini karena tebalnya dikurangi ini perbedaan rusuknya tadi 0,5. Ini dihitung aja turunannya. V sama dengan S pangkat 3. V aksen 3S kuadrat. Nah, saat S-nya 10, ya V aksennya bisa dihitung. 3 kali 10 kuadrat. Kali delta S-nya itu ini. Begitu. Ini adalah aproksimasi dari volume bajanya. Volume bahan. Bingung kan? Syukurin loh. Kita sampai 45 ya. Habis ini kan ada Pak Umar ya. Hah? Libur Pak Umar? Ada? Apa? Ganti sama siapa? Pak Bobi. Pak Bobi juga mantap lah. Bobi, Bob gitu kan. Kita sampai 45 supaya tercover jawabannya rada banyak. Ini. Satu lagi. Nanti yang ini kalian lihat dari video ya. Videonya nanti saya gabungkan dengan yang kemarin. Sebuah bak kerucut lingkaran, atasnya lingkaran, kerucut, terbalik, jadi puncaknya ada di bawah, diisi dengan air. Diisi air dengan laju, ini jadi ada air ngocor gitu, dari atas, diisi dengan laju sekian, 8 liter per menit. Atau 8 desimeter kubik per menit. Jadi volumenya bertambah konstan pertambahan volumenya. Selalu 8 liter per menit. Tinggi kerucut diketahui 12, jari-jari atasnya 6. Satuannya udah seragam lah semua. Tentukan laju permukaan air naik. Airnya akan naik nih kan, lajunya pada saat tinggi airnya 4 desimeter. Susah soal kayak gini ya. Harus merumuskan fungsinya. Coba kita lihat dulu. Ini naiknya si air, kecepatan naiknya air, makin lama makin pelan atau makin cepat? Atau konstan? Makin pelan karena permukaannya makin luas ya. Sedangkan air masuk selalu 8 liter per menit. Volumenya tetap yang masuk. Kecepatan masuknya. Oke, saya mulai notasikan. Misalkan HR dan V menyatakan tinggi air, jari-jari air, dan volume air yang sudah ada di dalam tangki. Jadi ini tinggi, jari-jari, dan volume setiap saat. Pada saat T, itu ya sembarang. Ini pada saat tinggi 4 ini dipakainya belakangan. Ini jangan dilihat dulu gitu ya. Yang ini jangan dilihat. Dilihat lagi. Jangan dilihat ini, jangan dipakai dulu. Kita ngitung pada saat T sembarang. Nah, yang ditanya adalah laju permukaan air naik. Berarti perubahan H terhadap waktu. Jadi yang ditanya DH/dt saat H-nya 4. Saat-saat ini jangan dipakai dulu ya. Ini saat tutupin aja gitu. Ini jangan dipakai dulu nih. Jangan dipakai dulu. Gitu ya. Hilang lagi, percuma. Oke. Yang diketahui dV/dt 8 dan ukuran baknya. Gitu. Mantap ini si Pak Satpam ini menyimaknya. Pantas dia paham. Oke. Nah, mau ngitung DH/dt yang diketahui dV/dt.
kita harus menghubungkan dV/dt dengan dH/dt. Karena dV/dt tahu, dH/dt mau dihitung. Nggak bisa kita menghubungkan turunannya. Yang bisa dihubungkan H-nya dengan V-nya. Kan V itu dihitung, berapa ini volume ini? Kalau tingginya H, jari-jarinya R, volumenya berapa airnya? 1/3 PR kuadrat kali H ya. Nah, kita hubungkan dari situ. Ini. V 1/3 PR kuadrat H. Rumus volume kerucut. Tapi ini volume air yang udah ada di dalam kerucut. Jelas H-nya fungsi T, betul? R-nya juga fungsi T. Karena kan airnya masuk. H-nya berubah terhadap waktu, jari-jarinya juga berubah terhadap waktu. Nah, ini V. Kita lihat fungsi dari variabelnya ada R, ada H. 2 variabelnya. Nggak bisa kita kerjakan. Kecuali udah belajar fungsi 2 perubah. Ini harus kita ubah menjadi variabelnya 1 aja. Cara ngubah variabelnya menjadi 1 gimana? Paling gampang dihapus. Pura-pura salah nulis gitu. Ya, nggak boleh tapi. Ya kita cari hubungan R dan H. Pakai perbandingan dari sini. Nanti R-nya kita eliminasi. Supaya fungsi dari H aja. Coba kita lihat. R dibagi H, R dibagi 6 sama dengan H dibagi 12 gitu ya. Oke. R dibagi 6, ini dibagi ini sama dengan H bagi 12. Lihat ke segitiga yang ini nih. Nah, segitiga itu. Atau R-nya setengah H. Masukkan R-nya, eliminasi di sini. Oke, sampai sini saya crop dulu sebentar. Aduh, udah nggak sabar nih mahasiswa. Dosennya apalagi. Saya tadi kan mau nyarinya dH/dt. Kita lihat ini. H fungsi T. V fungsi dari H. Maka dV/dt sama dengan dV/dH kali dH/dt ya. Teman rantai. Sama dengan berapa ini dV? Turunin H. 3/12 pi H kuadrat dH/dt. Ini belum tahu, mau dicari. Ini berapa? Ruas kirinya? Perubahan volume terhadap waktu. Berapa? 8. Ini. Airnya masuk dengan 8 liter per menit. Perubahan volume terhadap waktu 8. Ini udah ditulis mana ya? Nah, ini. Oke, ini saya hitung kayak barusan. Nah, setelah dapat rumus ini, baru kita hitung. Kita pakai ini. Pada saat H-nya 4, saya masukkan H-nya 4, dV/dt-nya selalu 8, H-nya masukkan 4. Nongol deh dH/dt-nya. Begitu, paham? Ini kenapa jadi buram sekarang? Oh, di sana sih nggak perubahan. Paham begitu? Jadi yang penting di soal gini, munculkan dulu variabel yang terlibat. Yang ditanya apa, jadi saya biasanya lihatnya ke pertanyaannya dulu. Yang dipunyai apa? Nah, itu hubungkan. Hubungannya ya tergantung fungsi di sini. Volume apa, atau jarak dengan kecepatan, atau yang lain. Gitu ya. Silahkan kalau mau bertanya, kalau ada yang aneh, baris ini aneh gitu, kenapa? Kenapa melakukan ini?
Atau kenapa melakukan ini gitu. Supaya logikanya tahu kenapa tiap langkah itu dilakukan. Nah, kita naik pesawat sekarang ya. Pada tengah hari, bentar lagi, berarti sejam setengah lagi, tengah hari, sebuah pesawat terbang ke utara melewati kota Bandung. Kota Bandung dianggap titik ya. Kota Bandungnya titik gitu, supaya nanti dari ujung Berung atau dari Kusen gitu kan gak jelas. Atau dari Margahayu gitu. Sebuah pesawat terbang ke utara melewati kota Bandung dengan kecepatan sekian. Laju sekian. Pesawat kedua bergeraknya ke timur. Dengan kecepatan sekian. Dan melintasi Bandung 15 menit kemudian. Jadi pas di atas Bandung dilihat, oh yang ke utara. 15 menit kemudian, oh ada yang ke timur. Gitu ya. Bila keduanya berada pada ketinggian yang sama, ini untuk memudahkan soal aja. Tentukan seberapa cepat keduanya berpisah. Rasanya udah pernah yang kayak gini kan ya? Tapi bukan pesawat. Apa namanya? Kapal ya. Kecepatannya, tapi waktu itu startnya samaan. Ini startnya beda. Oke, kita lihat dulu animasinya ini. Makanya turunan itu soal kayak gini, kalau mau dibikin ada ribuan gitu ya, yang perlu menggunakan konsep turunan. Oke, kita lihat ini jalankan. Ini yang merah namanya pesawat A, nanti yang ke timur pesawat B gitu ya. Kita jalan. Segini aja. Nah, yang A jalan 15 menit kemudian yang B ke kanan, ke timur. Gitu ya. Pesawat masa lambat gitu, ngebut Gitu ya. Oke. Nggak mau disebut start. Home. Stop. Jadi, pertanyaannya tadi adalah seberapa cepat keduanya berpisah. Jadi, itu adalah perubahan jarak antara kedua pesawat terhadap waktu ya. DL, DT, betul? L itu jarak antar pesawat. Berarti yang ditanya adalah DL, DT. Laju perubahan jarak antara kedua pesawat terhadap waktu. Ingat L ini bukan konstanta ya. Dia berubah terhadap waktu. Tuh. Berubah L-nya terhadap waktu. Oke. Kalau gitu saya untuk menghitung DL, DT harus merumuskan L-nya dulu apa? Saya dapat rumusan L-nya tinggal diturunkan terhadap T. Dan nanti dihitung saat T-nya segini. Oke, saya satuannya akan pakai jam gitu ya. Jadi T0-nya yang mana ya? T0-nya waktu ini berangkat atau waktu ini berangkat? Pesawat kedua, kita lihat. Lupa saya. Yang mana aja sama aja. Tapi harus ada referensi T0-nya yang mana gitu ya. Supaya ini jelas nanti T-nya berapa. Oh, saya menetapkan pukul 12.15 sebagai 0. Gitu ya. Supaya pesawatnya dua-duanya udah nongol. Yang ini di atas Bandung, yang ini udah jalan 15 menit. Nggak harus ya, boleh juga pukul 12 sebagai 0, nanti ya yang ini mulainya nanti 15 menit kemudian, ya harus dihitungnya, disesuaikan. Nah, perhatikan posisinya setelah bergerak T jam dari pukul ini. Berarti si pesawat 1 udah sampai titik Q, pesawat 2 sampai titik P. Berapa kalau setelah T jam, ini berapa nih? Jarak OQ berapa?
OP aja dulu lah. Jarak OP berapa? Hah? Iya, jadi berapa? Setelah T jam, berarti 600 T, betul? 600 T ini ya. Kan T0 waktu dia mulai start di atas kota Bandung. Setelah T jam, ini 600 T. Yang ini berapa si Oki? Hah? 640 T ditambah 15 menit ini. Tambah 1/4 kali ini ya. Oke. Kenapa saya ngitung Oki sama OP? Kan saya mau ngitung ini, jarak ini. L-nya. Pakai Pitagoras. Oke, begitu. Nah, L itu OP kuadrat tambah Oki kuadrat. OP-nya ini 15 menit udah 1/4 kali ini, 160 km. Tambah sebanyak T. Gitu ya. Oki-nya segini. Dengan demikian, saya dapat L-nya ini. Ya udah, tinggal hitung DL DT. Nanti masukkan. Kalau ini berarti T-nya berapa nih? Hah? 1 jam ya. Kan referensinya ini. T0-nya. Jadi cari DL DT. Setelah itu masukkan T-nya 1. Ini juga nggak ngejawab. DL DT harus dihitung dulu. Kemudian masukkan T-nya 1. Ya? Hah? Yang keras nggak kedengeran. 160. Karena saya menetapkan T0-nya 12.15. Kalau 12.15 berarti pesawat yang ke utara udah berjalan 15 menit. 15 menit itu kan 1/4 jam. Kecepatan dia 640. 640 bagi 4. Oki. Hah? Oh, ini Oki ya. Ini Oki. Ini OP. Mata kalian kurang bagus. Ini Oki. Ini OP. Tapi ke bawahnya jadi betul ya. Ya jadi betul. Ini kuadrat tambah ini kuadrat. Oke. Ini OP. Ini Oki. Daripada susah-susah, ini ganti ini Ki, ini P gitu ya. Ya lah pokoknya begitu, berarti dia paham. Makanya duduknya di depan dapat A, lu paham tuh. Udahan yuk. Atau mau lanjut, satu lagi ya, tanggung halamannya. Coba ini saya lihatkan gini. Sebuah tongkat sambil dilihat animasinya. Gini. Sebuah tongkat panjangnya sekian bersandar di dinding. Nah, ada tongkat. Ini nih, tongkatnya ini bersandar di dinding. Yang hitam tebal. Yang abu-abu ini dindingnya. Kemudian ngapain dia? Ujung bawahnya ditarik sepanjang lantai horizontal dengan laju konstan. Gini, kita lihat. Bawahnya ditarik dengan laju konstan. Tentunya atasnya akan turun. Gitu ya. Turun. Yang titik B ini ujung bawahnya ditarik kecepatannya konstan. Yang atasnya turunnya konstan juga enggak? Hah? Lihat aja itu. Ini konstan yang B. Yang A makin lama makin cepat ya. Hah? Apalagi kalau speednya segini.
Gitu ya. Oke. Nah, pertanyaannya kalau titik B ini ditarik dengan laju yang konstan, ini seberapa cepat ujung atasnya tuh turun? Karena nggak konstan nih turunnya. Meskipun bawahnya konstan, ke sini ya, konstan, yang atasnya nggak konstan. Seberapa cepat dia turun? Seberapa cepat dia turun saat apa? Pada saat ujung bawahnya berjarak 4 desimeter dari dinding. Pada saat ujung yang ini yang bawahnya berjarak 4 desimeter. Oke. Kita rumuskan. Ini animation, diklik nggak ada, nggak? Tuh, nggak ada. Nah. Oke, kita lihat. Kembali, pada saat ujung bawahnya berjarak sekian, itu nanti dipakainya terakhir aja. Pada saat ini, gitu ya, tinggal dimasukkan 4. Tapi kita lihatnya setiap saat dulu. Oke, saya ikuti kalimat ini nanti ngomong dengan tulisan bentrok lagi. Kecepatannya. Titik B bergerak ke kanan dengan kecepatan 2. Ditanya kecepatan turunnya titik A saat yang di bawah jaraknya 4. Ini pada saat nanti aja. Kita lihatnya pada saat T sembarang. Misalkan OA sama dengan P gitu ya. OA ini banyak di taman hewan. OA yang bunyi gitu kalau pagi. OA. Mirip saya, jadi mirip OA, bukan OA. OA. Oh ya, mau ngapain saya tuh ya? Nanya, ngejawabnya gimana gitu? Saya mau merumuskan panjangnya si OA setiap saat. Kalau ini udah punya rumusnya, P itu misalkan sama dengan 2T atau T kuadrat atau akar T. Ya ini kan kecepatan turunnya titik A tinggal dP dt, betul? Jadi saya mau merumuskan si OA ini apa? Kalau OA rumusannya udah dapat fungsinya, tinggal turunannya terhadap T. Nah, saya nggak tahu kan ini nggak konstan juga. Saya hubungkan dengan si B tentunya, karena B tahu dengan persis. Karena kecepatannya 2. Oke, panjang tongkatnya selalu konstan, 20. OB gampang dihitungnya. OB mah dimarahin juga gampang. Gitu ya. Ya nanti kalau itu gitu. Ini belum nyala, ngamuk-ngamuk ke OB, dia takut-takut gitu. Padahal ada yang matiin. Kayak dosen berikutnya nanti kalau kuliah negor-negor OB, kenapa nggak nyala? Padahal abis kuliah ini saya matiin. Oke, kita cari hubungannya. A itu atau P sama dengan 20 kuadrat dikurangi Q kuadrat atau OB kuadrat. OB setelah T detik gampang. Kecepatannya kan 2, jadi 2T jarak yang ditempuhnya. Nah, oke. AB kuadrat sama dengan P kuadrat tambah Q kuadrat. Kita mau menentukan P ya tadi, OA. Ya, saya hitung aja AB-nya 400, ini tongkatnya panjangnya 20. P-nya mau dicari, Q-nya jangan masukin 4 ya. Masukin dalam T dulu. Ini terakhir nih, pada saat. Pokoknya saat itu kayak air udah mau habis, nanti terakhir. Nah. Oh, dari sini saya langsung turunin. Nggak merumuskan P-nya dulu. Turunkan kedua ruas terhadap T, karena kita mau nyarinya dP dt. Jadi dari sini, kenapa saya nggak merumuskan P sama dengan apa? Karena nanti ada akar, nggak enak. Jadi caranya saya cari yang lebih gampang, langsung dari sini turunin terhadap T.
Ini diturunin terhadap T, 0, konstanta. Ini turunin terhadap T menjadi pakai rantai lagi. 2P kali dP dt. Yang ini 2Q kali dQ dt. dQ dt berapa? Hah? Ini. dQ dt itu kecepatan si B. 2 ya. dP dt mau dicari. Oke, sekarang dipakai. Nah, sederhanakan dulu, nggak sinkron ngomong teh. Nah, pada saat Q-nya 4, oh ya, untuk hitung dP dt kan saya perlu P dan Q. Kalau dQ dt-nya tadi 2, pada saat jarak bawahnya 4, Q-nya 4, pada saat Q-nya 4, saya perlu ngitung dulu P-nya supaya bisa ngitung ini. Saat Q-nya 4, berarti P-nya adalah 20 kuadrat dikurangi 4 kuadrat. Nah, masukkanlah ini. Q-nya 4, P-nya sekian. dQ dt-nya 2. Dapat nilainya. dP dt. dP dt berarti kecepatan turunnya titik A saat Q-nya 4. Bengong ah. Udah, kalau udah ada ini berarti udah. Udah ada kotak hitam berarti udah terbukti benar. Ya, yang keras. Jangan kayak suara malaikat, saya nggak dengar. Kenapa? Karena supaya soalnya bisa dijawab. Kalau U fungsi T, turunan dari U pangkat 8 apa? Terhadap T. Hah? 8 U pangkat 7 kali DU dt kan? Nah, saya punya yang barusan P fungsi waktu, betul? Ya? P, mana tadi P? P ini kan fungsi dari waktu, berubah-ubah terhadap waktu. Turunan terhadap T dari P pangkat 2 apa? 2P dP dt. Ini diturunin terhadap T, hasilnya ini. Oh, ini. Mana? Ini P-nya fungsi dari waktu. Turunin terhadap waktu. 2P dP dt. Udah paham? Selesai? Udahan.